Itu. Hei. Lu nih, lu mau kuceburin lu mah? Lu ngambil apa itu? Ini punya gua. Ngambil apa lu? Punya Lu gua. ngambil apa lu? Lu ngambil apa itu? Ayo. Ini punya gua. Lu ikut lu. Ikut mah. Zara, kamu mau peduli sama aku atau enggak? Yang penting kamu harus peduli sama ibu. Ayo, kamu harus peduli sama ibu. Ibu kamu sakit, Meta. Meta, kita lihat sendiri. Keadaannya sangat urgent banget. Dokter udah mau vonis dia radang otak. Ya, jadi ini sekarang kita menuju ke rumahnya Mita ya, Ren ya. Kita janjian sama Mita di rumahnya sekitar jam 2 siang. Gue telepon dia. Ya, begitu sampai nanti gue akan kabarin ya Mita ya. Dia bilang oke. Yaudah, ini sekarang kita udah dekat rumahnya Mita. Yang penting kita pastiin lagi. Coba aku teleponnya. Pas gue sampai di dekat rumahnya, ini pas gue telepon, tiba-tiba dia teriak. Mita, ini kita udah nyampe deket rumah kamu nih, deket masjid ini. Ini yang mana ya rumahnya ya? Oh, Mas lurus aja, nanti ketemu gang belok kiri. Hah? Nanti saya tungguin di depan ya. Oke, lurus ketemu. Dia teriak, dia panik, dia manggil-manggil nama ibunya. Tolong ibu mas, tolong mas, ibu mas, kenapa ibu? Dia panik, dia bingung, dia khawatir di situ. Gue bilang sama Mita di telepon, Mita sabar dulu, ada apa, kenapa? Dia nggak respon. Loh, kenapa Mita? Hah? Mita, ada apa nih? Sebentar, kenapa? Lurus. Mas, lurus. Nah, tim langsung menuju ke sana. Ya kita berusaha untuk lari di situ sekencang mungkin supaya bisa ketemu sama Mita dan ternyata tadi bilangnya lurus, terus ini ada kan langsung belok kiri. Ke kiri. Masih. Astagfirullahaladzim, ini. Kenapa ini ibu tadi kenapa? Hah? Ibu kenapa ini? Hah? Kenapa ibu? Tenang dulu, ada apa? Hah? Kejang-kejang, tiba-tiba kejang-kejang. Kejang-kejang. Begitu sampai di rumahnya, kondisi ibunya sudah sangat memprihatinkan. Pucat mukanya. Ini gua ngeliat kondisinya kejang, gemetar ibunya ini. Coba tenang dulu ibu. Oh ini. Ini bener kejang-kejang ya? Dengan kondisi yang pada serba bingung, ketakutan semuanya, ya udah daripada ambil risiko kenapa-kenapa, kita bawa ke dokter di situ. Ini kejadiannya udah lama seperti ini, sering seperti ini. Sering. Yuk kita bawa ke rumah sakit aja kali ya. Buru-buru tim angkat itu ibunya Mita yang namanya Ibu Desi. Kita angkat Ibu Desi di situ, kita bawa ke mobil untuk menuju ke rumah sakit. Bu, bangun, Bu. Yuk mobil, kalau mobil langsung kontak mobil ya. Ayo mobil kita udah buka. Di sepanjang perjalanan, Mita ini nangis terus. Dia minta tolong sama kita, ayo mas, buruan mas, bawa ke dokter mas. Saya nggak mau ibu saya kenapa-kenapa. Nangis Mita di situ, dia khawatir ibunya bakalan pergi ninggalin dia. Dia khawatir. Istighfar, Bu. Istighfar, Bu. Bapak kenapa, Bu? Ibu coba tenang dulu. Ya, ibu nggak usah panik. Ya, kalau ibu mau ngomong sesuatu, boleh ibu ngomong. Dia berusaha tenang di situ, kemudian dia nenangin ibunya. Mita ini berusaha nenangin ibunya. Nah, pas nenangin ibunya di situ membisikkan kata-kata. Bapak kenapa? Surat apa, Bu? Bu. Ibunya bilang, segera cari ayah kamu. Tanya sama nenek kamu. Minta kemudian surat tanahnya untuk biaya ibu berobat. Oke, kamu tenang, sabar ya. Yang penting Ibu tenang dulu. Ini kita bawa ke rumah sakit aja. Pak, ayo Pak, kita bawa ke rumah sakit Pak. Pak, buruan Pak ya. Iya Pak. Tolongin ibu saya, Mas. Iya. Buruan Pak ya. Pak di rumah sakit ya. Di situ ditangani dengan dokter-dokter ahli ya. Dan kita akhirnya break pencarian.
Oh ini, Mita. Halo Mita, apa kabar? Baik. Ini kamu kok kelihatan sedih banget. Hah? Gimana? Tapi kondisi ibu udah baik kan? Udah baik kan? Udah baik kan? Bener, udah baik kan? Ini kayak ada masalah. Ibu baru cerita kalau ternyata bapak masih hidup. Belum lagi ibu divonis sama dokter. Bukannya ibu sehat-sehat aja? Ibu punya radang otak. Setelah ditangani sampai ke rumah sakit, dokter juga ngecek kondisinya, dicek darahnya, dicek semua organ-organ tubuhnya. Dokter menyimpulkan bahwa ternyata ibunya Mita ini ya sakitnya udah parah dan bahkan bisa dibilang sakit radang otak. Papanya Mita mau nyari bapak. Cuma satu-satunya surat tanah itu yang bisa nyelamatin ibu. Semua harta udah habis buat berobat ibu. Dari semua perhiasan, udah nggak ada yang tersisa. Cuma surat tanah itu doang yang ada. Kita harus cari buat operasi ibu. Ibu mau dioperasi. Dokter minta sama Mita, ayo segera dioperasi ibu kamu. Kalau tidak, penyakit radang otak ini berbahaya. Akan menyerang otak dan bisa menimbulkan kematian. Dokter nyaranin buat operasi. Hah? Kapan dioperasinya? Segera. Jadi maksudnya surat Surat tanah. untuk biaya berobat ibu. Cuma itu satu-satunya harta yang tersisa. Itu surat tanahnya ada di bapak. Jadi bapak. Nah, kamu ada saudara atau kakak atau siapa Yang mungkin? bisa ditemui biar Om atau siapa? sebenarnya aku udah bolak-balik ke rumahnya yang Tuti. Mita minta tolong sama kita. Ayo mas, kita cari di mana keberadaan ayah. Terakhir katanya, Mita ini udah datang ke rumah neneknya. Ibu dari ayahnya. Tapi berkali-kali Mita datang ke sana, diusir. Yang Tuti. Cuma Siapa nggak ada ini? hasil. Yang Tuti ini siapa? Orang tuanya bapak Orang tua bapak. Nggak berhasil, maksudnya nggak berhasil kamu. diusir sama yang Astagfirullahaladzim, ini berarti namanya nggak baik-baik, Mita. Ini seorang cucu mau datang ke tempat neneknya diusir, ada apa ini coba? Bertanya-tanya dong kita, salah apa sih cucu ini kok sampai neneknya ngusir? Masa lalu antara ibunya sama bapaknya dia nggak tahu sama sekali. Dan dia nggak paham, tapi kenapa harus diusir? Padahal kamu udah cerita keadaan ibu kamu seperti apa, udah. dia bilang saya bukan cucunya. Hah? Kamu dibilang bukan cucunya? Aku bilang sama Mita, kenapa seorang nenek sampai marah seperti itu? Berarti ini ada alasannya. Mita juga nggak tahu alasannya apa. Akhirnya kita mencoba mencari solusi. Kita datengin lagi rumah neneknya, yaitu ibu dari Pak Arif atau bapaknya Mita. Oke, sekarang rumah nenek kamu di mana? Di Priuk. Di Priuk, masih ingat tempatnya? Masih Kita ke sana ya. Nggak apa-apa, pakai mobil kita ya. Langsung kita ke sana. Hari ini bisa? bisa. Yaudah kita coba langsung ke sana. Kita coba ke sana. Ayo, udah ya. Oke, yuk kita langsung masuk ya. Yuk kita langsung jalan ke Priuk ya. Ini kita udah nyampe katanya. Udah sampai di situ rumahnya kita. Di mana? Oh, masuk gang itu ya? Iya, udah. Yaudah kita Udah turun bisa. aja langsung ya. Yuk teman-teman kita berhenti sini aja ya. Perjalanan menuju ke sana dikasih tahu sama Mita. Ya dia ingat karena udah sering datang ke sana berkali-kali dan selalu ditolak. Pas sampai di dekat rumah neneknya. Apa namanya? Oh ini yang jualan ini. Ini sebenarnya bawa. Oh sebelahnya. Di situ banyak orang beli loh padahal. Banyak orang beli sayur, beberapa orang beli sayur di sana. Kita datang ke rumahnya, ada seorang perempuan di situ. Nah perempuan ini Mita nggak kenal siapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Ada apa ya? Lu bilangin jangan sini lagi. Bandel kamu ya? Saya mau ketemu Eyang, Tante. Udah nggak ada. Terus ngapain pakai rame-rame begini?
Maaf, ini kita mau mencari Eyang, Ibu, atau Pak Arif. Ini dengan siapa, Ibu? Saya anaknya Eyang. Ternyata perempuan ini adalah Tante Ratna, adik dari Pak Arif. Dan dia menganggap bahwa Mita ini yang menyebabkan ibunya meninggal dunia. Saya mau ketemu yang putih dulu, Tante. Gak ada. Oh, sampai kamu aja nggak tahu kan kalau Eyang kamu udah meninggal? Hah? Kaget Mita di situ. Neneknya ini ternyata meninggal dunia. Nggak lama katanya. Gara-gara sakit. Dan penyakitnya ini disebabkan Mita. Itu semua gara-gara kamu. Sama keluarga kamu. Ibu kamu. Semua bikin masalah. Ini kan cucunya Ibu. Ponakannya Ibu juga. Bukan. Dan ketemu sama bapaknya. Masa nggak boleh Ibu? Dari bapak kamu. Iya, ini kan Bapak anaknya kamu. Ibu. Gak ada bapak kamu. Kasih tahu Tante di mana tempat tinggal Bapak saya. Gak akan. Pergi kamu. Tapi karena dituduh, Mita ini shock banget. Dia lemas, dia merasa bersalah, dia nangis di situ. Dia merasa kecewa di situ, dia berusaha minta maaf, tapi nggak digubris. Ini ibunya divonis sama dokter, harus dioperasi Ibu. Dan harus segera. Parah sakitnya Ibu. Sakitnya ibu kamu bukan urusan saya. Asal kalian semua tahu ya, Oh, Tante. ibu saya nggak pernah setuju kalau adik saya itu menikah dengan ibunya dia. Dia berusaha untuk meyakinkan tantenya, tapi diusir. Nggak hanya Mita, gue juga diusir, tim juga diusir semuanya. Saya minta tolong ya sama kalian semua, pergi. Ibunya sakit, Ibu Nggak tolong. peduli. Ibu namanya Astagfirullahaladzim. anak wajar dari bapaknya Ibu. Saya nggak peduli. Gak kasih kesempatan untuk menjelaskan sama sekali, kita diusir di situ, nggak dapat apa-apa. Nangis Mita di situ. Pergi. Kamu juga pergi semua. Kalian pergi semua. Ngapain di sini? Cepat. Iya Ibu, tolong Ibu, kasihan dia Ibu. Pergi. Pergi. Cuma tanya Ibu. Kamu punya sendal kamu ya. Ya udah Ibu, iya Ibu udah. Udah kita pulang. Iya kita pulang. Cepat. Maaf. Dia nggak percaya, tantenya pun benci sama dia. Padahal Mita sendiri nggak tahu apa-apa masalah antara ibunya sama bapaknya. Nggak boleh gara-gara saya. Saya sering datang ke sini jadi yang sakit. Terus meninggal. Maafin saya. Kita kasih pengertian sama Mita, dia di situ mulai untuk berusaha meyakinkan dirinya bahwa dia tidak bersalah. Ya, kita istirahat dulu ke mobil yuk. Kita ngomong di mobil aja supaya kamu lebih tenang, ya. Nah, pas kita berusaha untuk kasih pengertian sama Mita, ini nggak lama ada bapak-bapak tua. Bapak-bapak ini langsung nyamperin kita. Kita pelan-pelan cari tahu di mana keberadaan ayah kamu, ya. Ya mungkin ada temennya, Mas. ya, atau mungkin saudaranya lain yang, Mas, maaf Mas, ya. perkenalkan, Ini siapa? saya Pak Rahmat. Oh, Pak Rahmat. Dan bapak tua itu tadi juga datang beli sayuran. Waktu kita datang tadi diusir, bapak tua itu ngelihat semuanya. Oh, bapak yang beli sayur tadi ya? Iya betul Pak. Oh iya, jadi bapak kenal sama keluarga Bu Ratna ini? Saya kenal sekali karena saya dulu pernah bekerja kepada keluarganya Bu Ratna. Oh begitu, berarti Iya. bapak kenal sama Pak Arif? Saya kenal sama Pak Arif. Pak, ini anaknya Pak. Ini anaknya. Bapak tahu anaknya? Saya tahu, Oh tahu juga? saya tahu. Ya ini sekarang anaknya pengen nyari Pak Arif, udah lama nggak ketemu Pak. Istrinya Pak Arif lagi sakit Pak, lagi sakit keras. Dia pengen ketemu sama bapaknya. Dia ngasih tahu, saya dapat informasi tinggal di Kampung Makassar, jadi ketua RW di sana. Coba Mas tanya orang-orang di sana. Saya sih emang tahu sih enggak ya, tapi saya pernah dengar Pak Arif itu tinggal di Kampung Makassar. Nah, dia pernah menjabat sebagai RW di sana. Ya, kita terima kasih sama dia, walaupun dia ngasih informasi yang mungkin menurut kita kurang jelas, tapi kita udah terima kasih. Ya Pak, kalau gitu makasih banyak ya. Kita akan coba cari ke Kampung Makassar nanti ya. Ya Pak, mudah-mudahan makasih Pak Pak bisa Rahmat ya. ketemu Iya. dengan orang tuanya. Iya, makasih Pak ya. Iya, sama-sama. Nanti Baik, minta nomor teleponnya ya. baik. Ya Pak, tim nanti minta nomor teleponnya ya. Ya, baik, Ya, baik. ya silakan Pak di sini. Iya. Ya. Kasih nomor teleponnya minta ya. Apa ya?
Akhirnya tim kita suruh untuk survei ke sana. Tim coba cross check datang ke daerah Kampung Makassar. Nah, kita break pencarian karena Mita harus terus menjaga ibunya, ya berusaha untuk menguatkan ibunya. Ya, sabar dulu ya. Ya jangan suka menyalahkan diri sendiri ya. Yuk ya timnya coba tolong cari ke Kampung Makassar, katanya jadi RW di sana. Ya. Cari tahu kondisinya apakah udah berkeluarga atau belum ya. Yuk kita ke mobil dulu yuk. Nanti informasi datang dari tim nanti ya. Ya, ini kita masih lanjut pencarian. Ya alhamdulillah tim kita udah ngasih kabar setelah tanya sama orang-orang yang ada di Kampung Makassar. Nah ini tim ngasih kabar kalau memang ayah kamu tinggal di sana. Pas kita sampai di dekat rumahnya Pak Arif, kita nggak kenal siapa orang ini. Langsung cowok ini lari, deketin kita, narik Mita di situ, ditarik di situ sekencang-kencangnya. Kenapa main? Lu bayar utang lu sama gua. Utang apaan? Saya nggak kenal sama Mas. Lu mau bayar utang lu nggak? Mas sabar. Bawa Saya sini. nggak kenal sama Mas. Mas sabar dulu dong Mas. Mas. Mas siapa sih ikut campur? Bukan urusan Mas. Iya bukan urusan saya, cuman kan dia ini lagi minta tolong sama saya. Lu jangan pura-pura ya, mentang-mentang lu sekarang pakai produk, gua nggak tahu aja lu. Cowok itu ngeyel banget, dia yakin bahwa Mita ini belum bayar hutangnya 3 juta. Mas kalau punya bukti, mana buktinya? Gua ada buktinya, pokoknya bayar utang gua. Diam. Kalau ada buktinya, tunjukin buktinya dulu. Mas. Santai. Gua Saya nggak ada cari masalah Lu lo jangan ya. berani kroyok lu ya. Awas Siapa yang ya. keroyok? Siapa yang ngeroyok? Tungguin lu sini. Gua bawain teman-teman gua. Gue di situ langsung responnya, ini siapa yang benar? Gue tanya sama Mita, bener lu nggak bohong ini? Kamu ada hubungan apa sama dia? Saya juga nggak kenal sama dia. Benar sama sekali. Sumpah demi Allah nggak bohong. Nah, terus dia tadi mengaku dia uangnya kamu pinjam 3 juta. Saya juga nggak tahu Mas. Di situ gue coba berusaha untuk memendam kecurigaan gue. Oke lah, kita kemudian lanjut pencarian. Assalamualaikum. Pas masuk ke dalam rumah itu, keluar seorang ibu-ibu di sini. Salam. Ya, misi Bu. Ngapain lu kemari? Lu ngapain kesini? Ibu, iya. Begini ya. Ibu sabar dulu, Nggak Bu. pakai. Lu ngapain lu kesini? Ayo, keluar nggak lu? Ngapain? Ibu. Nggak deh. Tapi ternyata ibu ini begitu ngelihat Mita, dia lebih kaget lagi. Dia marah di situ. Bu, sabar dulu Ibu, jangan salah paham Ibu. Ini kita mau ketemu sama Pak Arif. Ini bener rumahnya Pak Arif bukan? Iya. Ini rumahnya Pak Arif. Saya istrinya. Oh, istrinya Pak Arif. Iya. Iya, Ibu, ini Mita, anaknya Pak Arif. Si Mita anaknya Bu Desi. Iya, Ibu. Anaknya Bu Desi sama Pak Arif. Ibu di sini lagi sakit, Ibu. Makanya perlu ketemu sama Pak Arif. Ada hal penting yang mau dibicarakan, Ibu. Kalau begitu tunggu dulu ya. Nanti saya antarkan ya. Papa ada di sana biasa suka bantu-bantu di sana. Sebentar ya. Spontan langsung berubah, secepat itu langsung berubah. Dia jadi baik, dia jadi welcome sama semuanya. Kenapa dia tadi ngusir Mita? Gue malah bertanya-tanya di sini, ini ada apa sih? Pasti Ibu Betty ini ada maunya. Saya anterin. Iya, Nggak jauh ini di sini kok. Di Pak Arif, di mana tadi Ibu bilangnya? Ada di sini. Nggak jauh dari sini. Kita jalan aja ya. Oh nggak jauh dari sini. Jalan aja. Saya tunjukin jalannya yuk. Oh iya, iya. Ayo. Makasih Bu ya. Ya, ya. Iya. Karena Ibu Betty ini welcome, baik banget. Dia bilang, ayo ikut saya. Saya tunjukkan di mana Pak Arif berada. Ibu Betty cerita kalau Pak Arif selama ini
sering datang ke pesantren. Dia belajar agama. Jadi Pak Arif ini katanya sudah mau untuk belajar menjadi orang baik. Pertama ngomongin kebaikan dengan Pak Arif, tapi ternyata semakin kesini, Ibu Betty ini tiba-tiba berusaha untuk cerita tentang masa lalunya. Bahwa dia selama ini, Ibu Betty ini, tidak pernah dihargain sama Pak Arif. Ya, saya tahu sih, papanya Mita ini punya anak. Oh sudah tahu Ibu? Sudah tahu saya. Ya, saya selama ini berusaha untuk menjadi istri yang baik kepada Pak Arif itu. Memberikan semua tanggung jawab saya sebagai istri dan melayani beliau dengan segenap hati, baik susah maupun senang. Iya. Tapi gimana ya Pak ya, seandainya Bapak di posisi saya sebagai istri, tapi dia selalu mengingat dengan mantannya Pak. Saya sebagai manusia, sebagai istri, terasa diabaikan. Jadi saya merasa sedih sekali. Saya berusaha untuk rumah tangga saya menjadi yang lebih baik. Tapi dia seolah-olah tidak pernah menghargai saya. Ya kita berusaha untuk jelasin sama Ibu Betty. Nanti coba Ibu jelaskan baik-baik sama Pak Arif juga. Supaya Ibu nggak suka kalau Pak Arif ini terus memuji-muji Ibu Desi. Ibu mungkin bisa ngomong pelan-pelan sama Pak Arif, ya kan? Saya berusaha. Kalau Pak. Ibu bilang Ibu merasa nggak bisa menerima dengan perlakuan Pak Arif seperti itu. Mungkin komunikasi bisa menjadi hubungan Ibu lebih baik lagi. Mungkin Ibu udah pernah mencoba bicara sama Pak Saya Arif? sudah bicara Udah. Pak sama Pak. Tapi pada akhirnya nama itu yang selalu terucap. Selama ini saya dianggap apa, Pak? Saya sudah berusaha sekuat tenaga saya. Ibu ini ada anaknya, Ibu Desi kan, ya lebih baik nanti bicarakan baik-baik. Kalau sudah ketemu, kalau kita bicara satu sisi kan nggak enak, ini kondisinya seperti ini. Ya, yang utama kan, yang penting keluarga ini bisa silaturahmi semuanya, ya. Ayo nak, kita ketemu Bapak yuk. Kita Ayo. bisa ketemu dan Pak Arif ya. Ayo Ya. kita ke sana yuk. Akhirnya kita menuju ke pesantren itu, masuk ke dalam dan ternyata Ibu Betty ini langsung bilang, itu Pak Arif. Tuh, ini Pak Arif udah hijrah atau bagaimana Ibu? Berarti dia udah mulai belajar agama di sini. Masya Allah. Pak, Begitu dikasih tahu itu ayahnya, dia berusaha untuk mendekat dan dia lari di situ. Dan ayahnya kaget. Di situ ayahnya berusaha meluk Mita di situ. Dan dia tanya, kok kamu sekarang udah berhijab? Kok kamu sekarang udah berubah? Apakah kamu tobat? Meta, kamu udah berubah nggak? bukan Meta ini. Ini Mita. Mita. Ih, Bapak anaknya Bu Desi. Pak Arif ini kaget, dia langsung nangis di situ. Dia nggak nyangka ternyata anak yang selama ini dia tinggal, istri yang selama ini dia telantarkan, anaknya ada di depannya dia di situ. Nangis dia minta maaf sama Mita atas semua kesalahan yang pernah dia lakukan, atas semua hilaf yang pernah dia lakukan. Dia nangis di situ. Bapak kemana? Kenapa nggak nyariin Mita? Maafin Bapak bersalah sama kamu lah. Kenapa Bapak ninggalin Mita? Kenapa Bapak nggak cari Mita? Bapak udah berusaha cari nak. Bapak nggak sayang sama Mita. Bapak sayang nak. Kenapa Bapak nggak cari? Bapak udah berusaha cari nak. Aku ingin kau
Mita berusaha tenangin bapaknya. Ya, berusaha jelaskan semuanya. Selama ditinggal sama bapaknya, kehidupan mereka kacau balau. Ekonominya berkurang. Semakin lama semakin menyusut. Akibatnya apa? Timbullah hutang. Mita sama ibunya ini hutangnya menumpuk. Gara-gara apa? Ibunya nggak bisa cari nafkah karena ibunya sakit. Bapak tahu nggak hidup rasanya tanpa ayah? Berat Pak, buat Mita berat. Mita hampir putus sekolah Pak. Karena nggak punya biaya. Mita harus hidupin ibu. Bapak di mana saat itu? Kenapa Bapak nggak cari Mita? Bapak nggak sayang sama Mita. Maafin Bapak lah. Di saat Haru biru, kangen pastinya. Ya, lama nggak ketemu. Dari kecil bahkan mungkin bayi. Ya, bapaknya ini nggak ketemu sama Mita. Ya, Mita pun bahagia bisa ketemu sama bapaknya. Nah, di situ bapaknya juga menjelaskan dan cerita bahwa ternyata Mita ini punya kembaran. Bapak salah, nak. Iya, Bapak salah sama kalian. Kalian siapa Pak? Nah, ibu kamu nggak pernah cerita kalau kamu saudara kembar. Kembar? Iya, Aku punya kembaran Pak. iya nak. Kamu punya kembaran. Namanya Meta. Nak. Di mana dia sekarang Pak? Ada di sini. Bapak juga tidak tahu di mana dia nak. Kita mau ketemu Meta Pak. Iya, iya. Pasti ketemu nak, pasti. Tapi tolong ibu Pak. Ibu kasihan dan sakit. Ibu kenapa? Ibu divonis radang otak sama dokter Pak. Akhirnya alhamdulillah Mita sama Pak Arif ketemu di situ. Dan dijelaskan bahwa Mita dapat amanah untuk mencari ayahnya karena ibunya pengen meminta sertifikat yang selama ini dititipkan sama ayahnya supaya bisa menjadi biaya buat berobat ibu. Ini semua salah Bapak, nak. Bapak. Kita nggak ada biaya buat bantu ibu operasi Pak. Makanya Mina kesini nyari Bapak buat bantuin operasi ibu. Mina nggak mau kehilangan ibu Pak. Mina dari kecil sama ibu. Pas Pak Arif ini bilang akan berjanji mengembalikan sertifikat itu, di sini Ibu Betty marah. Terus, apa yang bisa Bapak bantu? Surat tanah yang nama Bapak, atas nama Bapak, ada di mana? Cuma itu satu-satunya harapan kita. Bapak butuh biaya buat operasi, Pak. Iya, iya. Pasti Bapak akan ambil. Surat tanah itu Bapak titipkan sama Tante Mia. Hah? Itu manain itu suratnya Bapak? Kok Bapak bisa sih bohong sama saya? Saya kan istrinya Pak. Kenapa Bapak bohong sampai sekarang sih? Gimana Bapak? Bapak gimana sih caranya? Bet. Udah. Hah? Gak bisa. Jangan buat saya emosi, Bet. Malu dilihat orang. Saya nggak peduli. Yang penting itu surat tanah itu
itu sama saja milik saya juga. Saya masih istri Bapak. Beb, saya nggak ada hak. Ibu Betty ini marah sama suaminya. Pak Arif dimaki-maki, di situ dimarah-marahin, diomel-omelin. Karena Ibu Betty selama menikah tidak pernah mendapatkan apa-apa, tidak pernah dihargain, tidak pernah mendapatkan yang dia inginkan. Marah di situ. Dia nggak terima, pokoknya dia tidak mau kalau hidupnya susah terus dan tidak mendapatkan sertifikat itu. Saya ini istri Bapak. Istri yang sah. Saya masih berhak walaupun Bapak bilang tidak. Ingat ya Pak ya itu ya. Jangan Bapak sampai lupa. Udah sekarang gini aja. Hah? Itu semua haknya anak-anak. Hak Meta sama Nita. Saya selama ini ngurusin Bapak. Terus Bapak pikir terus saya penting saya. Bapak mau cemain saya begitu aja. Itu maksud Bapak. Sekarang pergi kamu. Pergi. Oh, begitu Pak ya. Cukup. Terus Diam. saya, Diam. Bapak selama ini bohong sama saya. Diam. Itu hak saya Pak. Udah, sekarang pulang. Oh, Pulang. Bapak berani usir saya? Hah? Oke, kalau begitu ingat ya Pak ya. Jangan Pulang. sampai lupa. Jadi Pak Arif cerita untuk mengamankan sertifikat itu. Dititipkan sama Ibu Niar, sepupunya. Katanya disimpan di sana supaya aman. Karena itu adalah hak dari mantan istrinya, yaitu Ibu Desi. Udah, gak usah bikinin dia. Nanti Bapak usahakan surat tangannya ada di Bunda. Di mana ya? Ya, Pak, kasihan Pak ibunya. Iya, Kita lihat sendiri ya, keadaannya sangat prihatinkan sekali. Iya. Kalau nggak segera ditolong, takutnya tambah parah Pak. Ya, kalau bisa Bapak juga nemuin ibunya Pak. Iya. Ya, sempatkan waktu untuk menemu sama ibunya. Selama ini saya mencari-cari anak ini, Mas. Saya terima kasih sama Mas sudah petugas saya dengan anak saya, Mas. Aku ingin kau sadari berat hati ini melihatmu dengan Sekarang kita ke rumah Tante Nian ya. Untuk ngambil surat tanahnya. Rumah siapa Pak? Pak Maha Tante Nian. Tante Nian? Iya. Ini Bapak mau nemenin kita ini? Iya. Oh, alhamdulillah kalau begitu Pak. Ya, lebih cepat lebih baik Pak ya. Ya karena ibunya harus segera dioperasi Pak. Kasihan. Kalau gitu Bapak ikut membeli kita aja Pak ya. Iya. Mari Pak. Kalau gitu. Alhamdulillah Mita senang banget. Akhirnya Mita bisa ngejalanin amanah ibu. Bisa nyelamatin ibu juga. Udah ketemu sama bapak. Mita senang banget. Walaupun Mita juga sempat kesal sama bapak. Kenapa Mita ditinggalin sama bapak. Tapi Mita senang. Sekarang Mita punya harapan. Ibu bisa cepat sembuh. Ibu bisa cepat-cepat dioperasi. Makasih ya Mbak. Merasakan patah hati biar aku yang mengerti. Kita lanjut langsung menuju ke tempatnya Ibu Niar. Ini Pak Arif ngasih tahu, itu mas rumahnya. Pas di depan rumahnya, ini kedengaran suara orang teriak-teriak minta tolong. Yang mana rumahnya? Ini mas. Hah? Iya. Yang mana? Ada apa? Hah? Kenapa Ibu? Kenapa Ibu? Hah? Kenapa bisa begitu sih? Sampai malam ini tadi. Iya tadi aku dari dalam. Iya Mas. Buru-buru langsung gue berusaha kejar. Ya. Gue lari di situ, panggil tim, coba sediakan motor. Kita kejar dulu. Siapa tahu kita bisa nangkep orang itu. Apa yang hilang Mas? Apa yang hilang Mas? Ya Allah. Surat tanahnya hilang. Apa yang hilang Mas? Apa yang hilang Mas? Ya Allah. Surat tanahnya hilang. Bagaimana ini? Mas gimana ini Mas? Pasti perbuatan Betty. Pak. Ada apa? Surat tanahnya hilang, Pak.
kok ini cepet banget kejadiannya. Kenapa pas kita datang ke rumahnya Ibu Niar kok ada orang langsung ngambil sertifikat itu? Kok bisa tahu orang itu coba? Halo? Halo Betty? Kamu itu istri ya? Apaan sih lu? Kamar saya dirusak kamar kamu ya? Kamu ngambil apa, ha? Kembali suratnya. Jangan nuduh sembarangan. Kembaliin apaan sih? Tadi kamu ribut-ribut surat tanah kan? Hah? Sekarang kembaliin. Cepat kembaliin. Kita nih belum juga nyampe ke rumah. Belum juga nyampe. Enak aja nyalain orang sembarangan ya. Udah. Sekarang pokoknya saya ke sana ya. Kembaliin pokoknya. Jadi itu yang diambil sertifikat tanah itu? Iya Pak? Iya Mas. Hilang nggak ada Mas. Saya tadi juga ngejar juga kehilangan jejak Pak. Dia soalnya kenceng banget yang duluan kan, susah untuk nyarinya. Tapi aku udah suruh tim Pak. Aku udah suruh tim untuk coba. Coba Mas. Pas kita tadinya mau menuju ke rumahnya Ibu Betty, tim ngabarin gua di situ. Halo? Iya, gimana bro? Man, ini apa namanya motor yang tadi tuh? Nih gue dapet nih man, di DKP nih lagi parkir nih. Halo? Motor yang tadi di BKT? Iya, motor yang tadi kabur tuh parkir di BKT nih. Dapet Bener, nih gue nih. bener nggak salah orang, bener nggak salah orang ini. Iya, sama tadi gue udah nomornya soalnya. Yaudah Pak, mending saya kesana dulu Pak ya, duluan ya. Iya. Gue minta tolong sama tim, yaudah sekaligus cari di mana pengendaranya. Cari tahu siapa orang ini. Buru-buru gue sama Mita, sama Reni, sama tim menuju ke tempat itu. Gimana nih Mas? Pokoknya harus dapat Mas surat-suratnya. Itu satu-satunya harapan saya Mas. Iya Mita, ini kita lagi usaha ya. Tadi tim ngasih tahu ini Sherlocknya, tempat Sherlocknya. Dan ini juga fotonya nih. Nih, bentar lagi Pak. Macet ya? Gak apa-apa, usahain semaksimal mungkin aja. Nanti kalau emang nggak bisa naik mobil, kita mending langsung jalan aja. Ya, kalau ada kesempatan jalan, kita jalan aja langsung. Kondisinya macet banget. Jalanan nggak bisa untuk bergerak dengan cepat. Akhirnya kita memutuskan, udahlah kita jalan aja. Wah ini kayak nggak mungkin deh. Ini macet banget, ini nggak mungkin bisa ini. Mending kita turun aja deh. Ya, takutnya tambah gelap, ini tambah ngilang dia. Ayo turun. Apa ya? Pas kita menuju ke sana, tim ngasih tahu. Itu man, tempatnya di sana man. Gue ngeliat orangnya. Itu. Hei! Si cowok gondrong itu ada lagi dengan orang yang tadi pakai pakaian hitam-hitam. Gua nih, lu mau keceburin lu mah? Lu ngambil apa itu? Ini punya Ngambil apa lu? Punya Lu ngambil apa itu? Lu ngambil apa itu? Ayo. Ini punya gua. Ini punya gua. Ini si Meta ngasih sama gua. Punya lu apaan? Dia berutang sama gua. Hutang apa? Ikut. Ikan. Iya. Ada. Gua amanin di situ, kabur nih orang. Satu lagi orang yang pakaian hitam-hitam itu dikejar sama tim. Dan yang lebih kaget lagi ternyata orang yang pakai jaket hitam ini mukanya sama dengan Mita. Lo enak tinggal sama ibu, dapat kayak sayang ibu, sedangkan gue. Emang gue tahu. Gak usah pegang-pegang. Masa? Meta! Meta nggak terima selama ini dia tinggal sama ayahnya. Karena ayahnya menelantarkan Meta selama ini. Tapi Mita di sini berusaha untuk melakukan pendekatan. Karena Mita ini memang tulus sayang sama kembarannya. Terserah, kamu mau peduli sama aku atau enggak? Yang penting kamu harus peduli sama ibu. Ayo, aku harus peduli sama ibu. Ibu saya, sedangkan ibu cuma ngambil lo doang, bukan gue. Kau tak akan pernah rasa
Ibu kamu sakit, Meta. Meta, kita lihat sendiri. Keadaannya sangat urgent banget. Dokter udah memvonis dia radang otak. Kita nggak tahu umurnya sampai kapan. Bukan masalah sertifikat ini, tapi ini demi semua keselamatan ibu kamu, Meta. Kalau kamu nggak percaya, kamu boleh ikut kita. Kalau kita bohong, kamu ambil sertifikat ini. Ku tak terbiasa di saat ku terluka, kau tampak biasa. Akhirnya diajaklah Meta ini ketemu sama ibunya. Nah, gue sama Reni seneng banget tuh. Ya mudah-mudahan ibu kamu ya bisa bahagia dan bisa sembuh dari penyakitnya. Ya, nanti apabila ngelihat kamu ya. Aku senang ketemu sama kembaran aku, Meta. Sekarang aku mau ke ibu. Aku senang bisa ketemu sama Mita. Jangan hilang lagi ya. Kita mulai semua dari awal. Pas kita menuju ke rumahnya Mita, ternyata di depan gang rumahnya Mita ada bendera kuning. Ibu! Yang ada di pikiran Mita, dia mikirin ibunya. Dia takut kenapa-kenapa dengan ibunya. Langsung di situ dia lari sekenceng-kencengnya, dia teriak di situ, dia manggil nama ibunya, "Ibu!" Kita semua kejar di situ. Ibu! Ku pikir ini hanya mimpi. Hari ini tanpa hadirmu lagi. Ibu, bangun. Kenapa ibu nggak nunggu sebentar lagi? Ini Mita, Bu. Ibu. Sebentar lagi ibu bisa dioperasi. Kenapa ibu nggak mau nunggu? Ibu. Ibu lihat ini Mita. Dia nggak bisa terima. Padahal Mita sudah berusaha untuk menyenangkan ibunya, pengen membantu ibunya supaya ibunya bisa operasi dan sehat kembali. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Mita pun merasa bersalah, belum meminta maaf sama ibunya. Dia nangis di situ. Jangan tinggalin Mita, Bu. Ibu, jangan tinggalin Mita, bangun. Ibu bangun. Melihatmu dengan yang lain. Kini ku hanya bisa bodohnya aku membuatmu pergi. Ayo Mas, kita ke rumah sakit bawa ibu saya, Mas. Ayo Mas, bawa ibu saya ke rumah sakit, Mas. Doain ibu, ibu udah tenang di sana. Ayo Mas. Lihat Mita. Enggak, kita lihat Mita. Ayo Mbak Mita, udah. Berat hati ini melihatmu dengan yang lain. Di saat kita mengharapkan sesuatu yang indah, di saat kita menginginkan keluarga kita berkumpul, tapi ternyata Allah kasih ujian di situ. Kita berharap mudah-mudahan Mita, Meta, dan juga ayahnya bisa berkumpul kembali, saling mencintai, saling menyayangi, dan mudah-mudahan ibunya, ya almarhum Ibu Desi, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa masuk surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.